Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema korelasi antara kerja keras dengan takdir. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahilladzi amarana bil amali wa ittikhadhil makasibi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidil wujud, sayyidil kaunaini wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, sahabat-sahabat pecinta Allah, pecinta Rasulullah, sahabat Rumi yang dimuliakan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk bekerja. I'malu wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Begitu perintah Allah dalam Al-Quran. Katakanlah, hai Muhammad, i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasul akan memperhatikan hasilnya. Apapun pekerjaan kita, niatkan untuk mencari ridha Allah. Apapun profesi kita, niatkan untuk hadiah kepada Rasulullah, untuk menjalankan syariat-syariat yang beliau bawa. Maka kerjaan kita, walaupun kata orang umum, sebenarnya dia khusus untuk Nabi. Niatkan hasil ini untuk mensupport dakwah-dakwah yang tulus kepada Allah, mensupport nur tersebar kemana-mana. Sahabat-sahabat yang Allah, dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang beramal, lalu atqana atau yutqin fih, lalu dia mahir mendalaminya. Berarti Allah suka dengan orang-orang yang detail. Allah suka dengan orang-orang yang punya skill dan skillnya mahir. Bukan hanya banyak tahu, tapi sedikit-sedikit. Lebih baik sedikit pengetahuan, tapi satu pengetahuan itu dalam. Kita tidak usah berpikir kita akan seperti Imam Ghazali, menguasai banyak pengetahuan. Imam Suyuti menguasai semuanya fun, kecuali ilmu matematika dan falsafah. Kita nggak usah berpikir muluk-muluk seperti mereka. Kita punya satu pengetahuan, dalami. Itu lebih baik daripada banyak hal yang kita tahu, tapi sedikit-sedikit. Orang kemudian bertanya, kamu sebenarnya pakarnya apa? Kita nggak usah membicarakan semua hal, karena semua hal itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah secara cash, secara kontan, tanpa kredit berkata, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi si hamba, apa yang dia usahakan, itulah garis takdir. Jadi takdir itu bergerak, bukan bertentangan dengan ikhtiar kita, bukan bertentangan dengan kasab kita. Takdir dan kasab adalah dua hal yang sangat erat sekali. Karena takdir itu sunnatullah, dan sunnatullah itu tidak mungkin keluar pada relnya. Karena Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah melanggar janji-janjinya. Man ya'mal khairan yarah, yang berbuat baik khairan itu sebenarnya dapat diartikan akhyar. Ini perbedaan terjemah kita dengan beberapa terjemahan yang umum. Khairan itu juga berarti akhyar, sesuatu yang terbaik. Sahabat-sahabat yang Allah, banyak orang di dunia ini melakukan hal yang sama dengan kita, tapi kenapa ada yang menonjol dan tidak? Karena dia memilih perangkat-perangkat terbaik, kisi-kisi terbaik, unsur-unsur terbaik. Mari beramal dan jangan anggap amal kita bertentangan dengan takdir Allah. Semuanya bergerak di bawah takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendaknya. Inilah yang disebut takdir. Maka bergeraklah. Jika kita melihat kebaikan, kita syukuri. Jika kita melihat keburukan, itu kesalahan kita dan kita bersabar, minta ampun kepadanya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik harta yang dimakan adalah harta yang diperoleh dari kasbi yadi, dari usaha sendiri. Inilah kalam Nabi ketika memuji Sayyidina Daud. Sayyidina Daud, beliau bekerja sendiri, lalu makan dari hasil pekerjaannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha dengan kemampuan sendiri apa adanya dan kita puas, daripada menjadi bermental fakir miskin, untuk sedikit, untuk menghasilkan suatu, lalu meminta-minta. Sekarang permintaan itu ada yang dikemas dengan bahasa yang baik. Proposal. Jangan bermental proposal, walaupun proposal itu perlu dibuat untuk event tertentu, tapi untuk makan sendiri, untuk kehidupan sehari-hari. Mari usaha dengan tangan sendiri. Ini tangan darinya, ini kaki darinya, ini otak darinya, pikiran darinya. Tunaikan hak mereka, tunaikan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Allah pasti berkahi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.